Shalom saudaraku yang terkasih dalam Tuhan. Pada hari ini kita akan bersama-sama merefleksikan kebenaran firman Tuhan dengan tema hidup dalam kesalehan. Teks firman Tuhan terdapat dalam 1 Timotius pasal 6 ayat 2b sampai ayat yang ke-10. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, kita hidup di zaman yang sangat materialistis, di mana nilai seseorang sering diukur dari berapa banyak materi yang dia punya, bukan siapa dia di hadapan Tuhan. Tetapi firman Tuhan mengajarkan standar yang berbeda, yaitu hidup dalam kesalehan. Kita akan belajar hidup dalam kesalehan. Ada 3 hal. Yang pertama, waspadai ajaran yang menyesatkan. Kita bisa lihat dalam ayat 3 sampai dengan ayat yang ke-5. Paulus memperingatkan Timotius agar tidak terpengaruh oleh guru-guru palsu yang memakai kekristenan untuk mencari keuntungan pribadi. Guru-guru palsu melakukan apa yang mereka lakukan untuk memperkaya diri, dan mereka tidak menginginkan apa yang diinginkan Tuhan. Ini adalah peringatan untuk zaman sekarang juga. Banyak orang memakai label rohani untuk kepentingan diri mereka sendiri. Nampaknya rohani, kelihatannya rohani, padahal duniawi. Pertanyaannya, apakah kita ikut Tuhan karena mau kenal Dia, atau karena berharap berkat-berkatnya saja? Kemudian yang kedua, kesalehan plus rasa cukup sama dengan keuntungan besar. Kita bisa lihat dalam ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-8. Dunia bilang tambah harta sama dengan tambah bahagia. Tapi Paulus bilang hidup sederhana tambah hati cukup sama dengan hidup beruntung. Guru-guru palsu memperlakukan kesalehan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan. Namun keuntungan rohani mengikuti setiap kali kesalehan sejati dipadukan dengan rasa cukup, dengan kepuasan batin atas apa yang telah diberikan Tuhan kepada kita. Jika Tuhan telah memberikan kita sedikit, rasa cukup akan dipuaskan dan disyukuri atas sedikit itu. Jika Tuhan memberikan kekayaan banyak, rasa cukup akan dipuaskan dan disyukuri atas kekayaan itu juga. Kepuasan semacam ini adalah sarana untuk memperoleh keuntungan besar, karena kepuasannya tidak didasarkan pada pemberian, tetapi pada Sang Pemberi. Hidup saleh adalah hidup yang fokus pada Tuhan, bukan pada keinginan diri sendiri. Kemudian yang ketiga, cinta uang akar segala kejahatan. Kita bisa lihat dalam ayat 9 sampai 10. Keinginan untuk menjadi kaya mengakibatkan godaan untuk berbuat jahat. Keinginan ini merupakan jerat karena menjebak orang yang tamak dengan keinginan mereka sendiri. Itulah sebabnya Paulus tidak memperingatkan terhadap penggunaan uang, tetapi cinta akan uanglah yang mendatangkan berbagai macam kejahatan dalam kehidupan seseorang. Jangan biarkan uang menjadi Tuhan kecil dalam hidup kita. Milikilah uang, tetapi jangan dimiliki olehnya. Bekerjalah dengan keras, tetapi jangan diikat oleh uang. Sebagai penutup refleksi kita pada hari ini, saudaraku, mari kita hidup dalam kesalehan. Karena itulah jalan menuju hidup yang damai dan penuh arti. Harta boleh datang dan pergi, tetapi hidup yang benar di hadapan Tuhan akan bertahan selamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.